Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Ardian dari program studi manajemen Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat mendasar namun terus relevan bagi keberlangsungan bangsa ini, yaitu dengan tema menyelamatkan identitas bangsa, menjawab tantangan Pancasila di era modern ini. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia bukan sekedar simbol semata, melainkan fondasi yang menyatukan keberagaman suku, beragama, ras, dan golongan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Namun yang kita ketahui di tengah arus global ini, kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, nilai-nilai luhur Pancasila kini menghadapi ujian yang berat. Nah, kita sering menyaksikan gejala lunturnya rasa persatuan, merosotnya etika, hingga munculnya paham-paham yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Pancasila masih sangat relevan pada saat ini? Terus bagaimana kita menjaganya agar tidak hanya menjadi hafalan saja, tetapi menjadi bingkai hidup dalam tindakan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang berikutnya tentang hakikat Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang sudah kita hafal ya, semenjak kita dulu di sekolah. Nah, ini sangat berkaitan, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini khususnya di Indonesia, dengan adanya Pancasila, dengan sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita selaku masyarakat yang hidup di Indonesia ini, negara menjamin kebebasan beragama dan hidup saling menghormati. Nah, saat ini kita bisa lihat bagaimana di Indonesia keberagaman agama itu tidak membuat putusnya hubungan atau menjadi masalah, malah semakin mempereratkan hubungan antara anak bangsa. Nah, adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita diminta menjunjung tinggi martabat manusia antara kesetaraan dan anti kekerasan. Kita bisa melihat bagaimana status sosial, kesenjangan, yaitu kita sangat menjauhi ya dengan anti kekerasan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan atau pribadi. Nah, yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kita mereka menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Nah, apapun keputusan-keputusan itu harus diambil secara musyawarah agar mendapatkan mufakatnya. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa bentuknya? Yaitu mengupayakan kesejahteraan yang merata dan keadilan bagi semuanya. Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian,
eh, sebuah analisis tantangan atau kasus nyata. Saat ini terdapat beberapa tantangan utama untuk menggerogoti nilai-nilai tersebut. Yang pertama, tentu saja tantangan globalisasi dan masuknya nilai asing. Nah, kita bisa lihat saat ini arus informasi yang tanpa batas, ya, dengan media berupa HP saat ini, ya, membawa masuk budaya dan ideologi yang belum tentu sesuai. Contohnya paham individualisme dan liberalisme yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Hal ini terlihat dari memudarnya semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Memang nampak sekarang ini, khususnya Indonesia, nilai kegotong royongan itu sudah berkurang, malah seperti ditinggalkan, lebih kepada nafsi-nafsi dalam bermasyarakat. Nah, tantangan yang kedua yaitu tantangan media sosial dan penyebaran hoaks. Nah, saat ini banyak kasus-kasus terjadi, yaitu informasi-informasi berita yang melalui media sosial, dan banyak juga penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, jadi ternyata kemajuan teknologi memiliki dua mata pisau. Yang satu sisi juga memudahkan kita untuk berkomunikasi, namun di sisi yang lain menjadi sarang penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi. Contoh kasusnya adalah sering terjadi perdebatan di media sosial yang memicu perpecahan antar golongan atau agama hanya karena informasi yang tidak benar. Nah, hal ini bertentangan dengan sila kedua dan ketiga tadi. Data data menunjukkan bahwa tingkat popularitas politik dan sosial di media tingkat popularitas politik dan sosial di media sosial saat ini meningkat tajam, yang berpotensi merusak persatuan. Nah, yang ketiga yaitu lunturnya etika dan moral. Nah, kita juga melihat fenomena hari ini, bagaimana melemahnya rasa malu dan kesopanan, di mana baru-baru ini terjadi aksi asusila antar pasangan yang tersebar di media itu antara mahasiswa. Itu juga merupakan fenomena yang melemahkan rasa malu dan kesopanan mereka. Nah, terus kita bisa lihat informasi hari ini, korupsi yang merajalela, ya, luar biasa. Nah, ketidakadilan hukum juga terpampang. Terus kesenjangan ekonomi antara yang bawah dan ke atas, nah, melebar sekali sampai menjadi bukti belum terwujudnya sila kelima. Ketidakadilan ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sesama warga negara. Nah, yang keempat, radikalisme dan intoleransi. Nah, penyimpangan pemahaman agama dan fanatisme sempit seringkali berbenturan dengan sila ke-1 dan kedua. Nah, kini sikap tidak menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Nah, menurut pendapat ahli dan penerapan hukumnya, menurut Profesor Dr. Kailan, seorang pakar filsafat Pancasila, tentang tersebarnya saat ini adalah bukan pada teks Pancasilanya, melainkan pada implementasi dan kesadaran warga negara. Pancasila seringkali hanya menjadi simbol, namun kurang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Nah, pemerintah telah merespon hal ini melalui beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penguatan pendidikan karakter di sekolah. Namun, hukum saja ternyata tidak cukup. Penerapan Pancasila membutuhkan kesadaran kolektif. Implikasi penerapan hukum ini adalah agar setiap warga negara memegang teguh persatuan dan menindak tegas dalam segala bentuk perencanaan. Nah,
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi saat ini sangat nyata, mulai dari pengaruh negatif media sosial, lunturnya moral, hingga kesenjangan sosial. Nah, ancaman yang terbesar bagi Pancasila saat ini bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri yang mulai melupakan, mengabaikan nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu, pemirsa sekalian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya uraian ini mendapat menambah wawasan saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk kembali mencintai dan mengamalkan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.